Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman sekalian ya. Sekarang ini ya saya berada di satu tempat ya. Ini disebut dengan tempat ini diberi nama Pemalikan teman-teman. Nah di sini sekarang saya akan menelusuri ya, mengajak teman-teman untuk menelusuri satu makam yang sangat keramat di tempat ini dan jarang orang tahu ya, jarang masyarakat Lombok terutama tahu ya makam ini. Dan makamnya itu teman-teman ada di sana ya, ada di pojok atau di lereng gunung itu ya, di bukit itu ya. Sebentar saya mengajak teman-teman ya untuk ke sana, mendekat ke sana ya, kita lihat suasana di sana. Dan sedikit juga saya akan menjelaskan sejarah yang saya dapatkan dari tokoh agama atau tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat di sini ya. Nah, jadi baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung saja bergerak ke tempat itu ya. Saya di sini menggunakan alat untuk ke sana ya, yaitu menggunakan drone. Oke, kita lihat teman-teman videonya dan saya jelaskan nanti di tempatnya langsung. Oke, ayo kita berangkat. Oke, baik teman-teman, ini kita udah mau bergerak ya untuk menuju ke makamnya. Ini suasana di sini teman-teman. Nah ya, di pinggir laut, pinggir pantai teman-teman ya, di pinggir pantai. Saya terangin dulu biar lebih jelas ya. Nah, di pinggir pantai itu, di yang rimbun yang banyak itu makam itu. Ini termasuk makam para tokoh-tokoh atau masyarakat di sini ya, juga dimakamkan di tempat ini teman-teman. Nah ini ya, ini makam tempat ziarahnya ya. Nah jadi nanti saya zoom ya, saya zoom, nampak kan? Nah ini, nah itu pakai atap genteng ya ini. Nah ini teman-teman, nah ini makamnya atau tempat ziarahnya ya, tempat penziarah di sini untuk berdoa ya, meminta barokah daripada wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dikumpulkan bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suasana di sini ya, di pinggir pantai sekali ya. Jadi di pinggir pantai ini ya, tempat untuk penziarah ya. Sebenarnya jasadnya atau makamnya teman-teman tidak di sini ya. Nah, tapi ini makam atau kuburan masyarakat ya yang di sini ya. Nah, kemudian beliau ataupun tempat penziarah itu di sini ya. Nah, dikasih tempat ya untuk berziarah ya, atau sebagai kopian lah istilahnya. Tapi aslinya teman-teman ya, ntar saya tunjukkan ya, asli tempat rumah beliau dulu dan langsung dimakamkan itu ya di sini teman-teman ini. Nah ini di lereng itu yang ada kayak apa istilahnya itu, di dalam lorong itu. Nah di sini rumah beliau dulu ya, rumah atau makam beliau, jasad beliau di sini ya. Tetapi banyak para penziarah dulu tuh kesulitan dan menjadi mudorot untuk naik ke sini, lalu dipindahkan atau tempat berziarahnya di bawah tadi. Nah di sini makam beliau ya, di sini tempat makam jasad beliau, dan di sini juga tempat beliau beristirahat ya, rumah beliau dulu singgah di sini teman-teman. Nah itu, tapi jalur untuk naiknya itu sangat sulit. Dulu dibuatkan ya, dulu dibuatkan kayak jalan setapak, tapi banyak mudorot atau kesulitan para jamaah untuk ziarah ke sini. Maka dibuatkan tempat ziarahnya di bawah tadi. Nah di sini, nah disinilah tempatnya, disinilah tempatnya makamnya atau jasadnya. Jadi sejarahnya ya, beliau ini dinamakan dengan makam kiblat teman-teman ya, makam kiblat ya. Kenapa dinamakan makam kiblat ya, nanti saya jelaskan ya. Beliau ini Sayyid Al-Hasani ya. Keterangan dari tokoh di sini, Sayyid Al-Hasani berarti keturunan daripada
Sayyidina Hasan, cucu Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau dari tanah Arab, ya, datang berdakwah ke tempat kami di Lombok ini, ya, dari jalur barat, ya. Nah, saya tunjukkan jalur barat. Nah, jadi dari jalur barat, makanya disebut dengan makam kiblat. Nah, itu Nusa Dua Bali, ya. Nah, arahnya ke sini nanti. Jalurnya itu dari sebelah barat dari kiblat. Beliau datang dari kiblat, maka disebut dengan makam kiblat, teman-teman, begitu. Nah, jadi beliau sejarahnya itu datang ke sini melalui jalur laut, ya. Kata tokoh di sini, beliau menggunakan sorbannya sebagai perahunya. Masya Allah, itu karomah beliau menggunakan sorban untuk datang ke sini sebagai perahunya. Nah, ini sebelah barat, nih kiblat, Nah, ini kiblat datang dari arah sana. Nih Bali, Gunung Agung Bali, ya. Itu Gunung Agung Bali, ya. Beliau datang, mungkin beliau dakwah dulu di Bali, begitu. Dakwah dulu di Bali, singgah di Bali berdakwah, lalu menyebarkan agama Islam masuk ke Lombok dari arah kiblat, dari arah barat. Maka disebut dengan makam kiblat. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang tua kita dulu begitu, ya. Nah, ini kiblat, ini barat. Kalau kita sholat ada sini kiblatnya. Nah, jadi orang-orang tua kita dulu karena datangnya dari kiblat, dari barat, maka disebut dengan makam kiblat, ya. Nah, jadi masyarakat di sini juga dulu, ya. Ini termasuk hutan dulu, hutan belantara dulu, tahun-tahun dulu, ya. Nah, maka beliau kemudian singgah istirahat di sini. Kemudian menyebarkan agama Islam, berdakwah di daerah-daerah wilayah sekotong sini, Lombok, ya. Nah, beliau menjadi benteng untuk umat Islam atau manusia dari sebelah barat, seperti itu. Beliau berdakwah, ya, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari barat. Kemudian beliau diam, menetap, ya, menjaga daerah kita Pulau Lombok dari wilayah barat. Ini ujung barat, ujung barat Pulau Lombok, bisa disebut dengan 0 km. Bentar saya tunjukkan, saya naikkan drone-nya, ya. Nah, saya tunjukkan, saya naikkan drone-nya, ya. Saya naikkan drone-nya dulu biar teman-teman bisa lihat ada di sini mercusuar, ya, atau ada nanti dikasih tugu, ya. Dikasih tugu. Nah, itu lihat, itu namanya bangko-bangko. Itu adalah titik 0 km Pulau Lombok, 0 km Pulau Lombok. Nah, karena ini sebelah sananya kiri itu adalah Bali, gitu. Nah, ini adalah mercusuar, ya, lampu sebagai tanda bahwa inilah 0 km Lombok, ya. Nah, seperti itu teman-teman, ya, sejarahnya. Jadi kita hendaklah tahu sejarah, ya, dengan sebab pengorbanan orang-orang tua kita dulu, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama dulu yang mendakwakan agama Islam sehingga Islam sampai ke Lombok ini. Yang awalnya, ya, memang dari Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, kemudian kepada para ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lihat pinggir pantai sekali, ya. Makanya dulu ulama-ulama wali-wali Allah, ulama-ulama dulu tuh ngambilnya pinggir pantai. Ya, karena apa? Karena bisa berpindah itu jalur atau jalur pergerakannya itu dari pantai, ya. Dari pantai, Masya Allah. Ini Bali, ya. Ini kiblat Bali. Dari kiblat lah istilahnya. Ini Bali, kemudian itu arah kiblat dari daerah ini. Nah, ini sana itu Australia. Ini perbatasan Indonesia juga sana. Itu Australia. Ada juga di sana 0 km Indonesia. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Baik, sekarang kita balik dulu, ya. Kita bergerak balik, ya. Dan inilah sejarah yang saya sampaikan tentang makam kiblat, yaitu seorang ulama Syekh, ya, Sayyid Al-Hasani, ya, keturunan daripada Imam Hasan atau keturunan daripada Sayyidina Hasan, cucu Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suasana di sini, ya. Nah, suasana di sini teman-teman, ya, kita balik. Coba kita telusuri pantai, ya, sambil melihat suasana pantai di sini teman-teman. Masya Allah, ya. Indahnya suasana pantai di sini.
Dan ini juga orang-orang atau saudara kita yang mencari ikan tongkol itu wilayah kesini, ya, wilayah sini, karena ini sudah laut lepas namanya. Nah, ini kita bergerak pulang dulu ya dari pinggir pantai, biar sambil kita melihat suasana-suasana ya. Di samping kita dapat sejarah ya, pergerakan dakwah daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga bisa melihat keindahan alam, keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini agar kita bisa bersyukur teman-teman ya. Bersyukur atas apa-apa yang Allah telah hadirkan, ciptakan, dan itu semua untuk kita sebagai manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini bisa bertadabbur ya, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang bisa menciptakan seperti ini, tidak bisa yang membentuk, yang mengatur semua ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah, pelajaran bagi kita ya, untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin memperbanyak amal kita, dan juga mengikuti jejaknya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari negeri Arab, dari jauh sampai datang ke tempat ini, dan juga menjadi benteng daripada manusia, benteng daripada alam ini, sehingga alam ini terjaga, alam ini tidak menjadi porak-poranda. Itu karena jasa, pengorbanan, doa, ibadah, kedekatan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun yang harus kita lanjutkan perjuangan seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita sampai di sini videonya. Mudah-mudahan barokah ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada keberkahan daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada orang-orang saleh, dan tentunya kita lanjutkan perjuangan mereka untuk terus mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ke setiap tempat, ke penjuru-penjuru bumi, agar agama ini tersebar, agar semua manusia mengenal Allah, semua manusia mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman, semoga barokah. Alhamdulillah teman-teman ya, kita udah langsung ke sana teman-teman. Lihat tadi ya, kita menggunakan drone ya untuk mendekat ke sana, dan itu sedikit sejarah ya, ataupun penjelasan tentang makam kiblat ini ya. Dan teman-teman yang mau ziarah ke sini ya, nanti tulis saya kolom komentar ya, nanti saya jelaskan rutenya atau jalur-jalur ke tempat ini. Dan insya Allah barokah kita berziarah ke makam wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.